Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kompeten, jumpa lagi di channel pembelajaran UP Karawang. Masih pada mata kuliah pemrograman framework ya. Di pertemuan ke-8 ini kita akan masuk ke sesi yaitu login. Ya, bagaimana kita akan membuat suatu autentikasi dengan menggunakan login. Ya, baik. Di sini saya tidak akan panjang kali lebar ya terkait dengan login. Mungkin rekan mahasiswa sudah terbiasa atau sudah paham terkait dengan apa itu login. Ya, langsung saja. Oke, baik rekan mahasiswa. Nah, sebelum kita memulai, tentunya di sini login itu sangat penting sekali ya di dalam setiap program. Bahkan hampir semua program menggunakan login. Ya. Nah, login ini bisa digunakan untuk akses. Ya. Aksesnya bisa dibatasi ya untuk siapa saja, dan biasanya di sini hak aksesnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalkan ada member ya kan, kemudian ada juga login yang untuk diarahkan kepada administrator ya, atau ada juga login misalkan login untuk operator ya kan, dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan rule-nya. Oke. Baik, tentunya di sini saya akan terlebih dahulu ya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi terkait dengan login, terlebih dahulu saya akan bahas terkait dengan pemasangan template login ya. Ya, tentunya di admin LT ini kita sudah disediakan ya kan form atau tampilan untuk registrasi dan juga login. Ya, baik, langsung saja. Di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya sebelum memulai. Exam PP-nya dinyalakan, pastikan sudah di start semua. Nah, kemudian kita akan coba buka di bagian exam PP, kemudian htdocs ya. Kemudian kita buka sistem alumninya, lalu buka di bagian aset. Nah, di sini ya, karena kita sudah menyimpan admin LT itu di aset ya. Kemudian pilih bagian page. Nah, di dalam page ada example. Example-nya ini kita buka. Nah, di dalamnya ada di sini login. Nah, ini ada versi pertamanya ini ya. Ini versi yang kedua. Nah, kita akan coba menggunakan versi 2 daripada login admin LT-nya. Versi 2. Kemudian registrasinya pun saya akan ambil yang versi 2. Jadi kita akan buat dua form. Yang satu form registrasi dan satu lagi adalah form untuk login. Baik, kita buka terlebih dahulu projectnya. Oke, sip gini aja ya, tandai dua-duanya. Kita open with. Saya gunakan Notepad++ ya untuk editing templatenya, jauh lebih enak. Oke, untuk memotong-motongnya enak nih pakai ini ya. Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan coba cek dulu kayak gimana sih tampilan dari registrasi admin LT. Nah, ini tampilannya ya, registrasinya seperti ini. Kemudian berikutnya form login-nya adalah seperti ini tampilannya ya. Oke, lumayan bagus lah ya. Oke, kemudian kita close saja. Lalu kita coba untuk membuka program kita dulu. Slash sistem alumni ya. Nah, karena kita menggunakan di auto load-nya adalah diarahkan ke dalam out ya, atau di dalam control out itu kita arahkan ke form login. Jadi nanti di sini kita sudah sediakan ya halaman login. Tapi di sini saya akan coba untuk menggantinya dengan template yang sudah disediakan. Oke. Terlebih dahulu kita buka project kita. Open folder. Open file, open folder saja. Open folder, kita buka di bagian sistem alumni ya. Ini sudah di sistem alumni. Kita buka sudah terbuka ya, sorry. Oh, bukan. Bukan ya. Kita buka dulu foldernya. Open folder.
kemudian application, lalu kita pilih sistem alumni, select folder. Nah, ini ya sistem alumni nama filenya, foldernya. Kemudian kita buka di bagian view-nya, application, kemudian di view. Nah, kita buatkan dua file baru, nanti kita akan simpan ke dalam folder template yang ada di view. Oke ya, kita buat dua file, 1, 2, 1, 2, 3 deh, 4 file ya, 4 file, 3, 4, gini ya, kita siapkan saja. Nah, yang pertama kita gunakan untuk header seperti biasa ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai pemotongan header, kemudian pemotongan sidebar, lalu konten dan juga footer. Nah, di sini kita akan coba memotong template daripada login ya, ke dalam 3 bagian, yaitu bagian header, kemudian bagian footer. Nah, sisanya adalah bagian kontennya nanti ya. Header, footer, konten login, kemudian ini konten untuk register. Nah, nanti kita buat seperti itu. Kita buka yang script tadi sudah dibuka ya di Notepad++ nya. Kita ambil yang register dulu. Scroll ke bawah, kita kopikan dari sini sampai body. Ya, ingat dari atas sampai body. Ya. Kita cek, kita paste di dalam sini ya. Kemudian kita save, lalu kita taruh di template ya, sudah ya. Di template kita kasih nama header. Jangan header lagi ya. Out underscore .php gitu ya. Save. Oh, sudah ada ya. Belum ada ya. Ntar kita save lagi. Save. Nah, ini jangan-jangan aplikasi lain. Oh iya, lain. Sistem alumni ya. Sistem alumni, application, kemudian view, lalu ke template, lalu kita save di bagian sini. Namanya out underscore header .php. Out header.php, kemudian kita save. Oke. Kemudian di bagian sini kita akan kopikan bagian footernya. Ini ya. Footernya itu dari sini saja. Ya, dari jQuery. Kita cek. Kemudian kita pastekan di sini. Dan kita save, lalu taruh lagi di sini. Outnya sudah ada. Nah, ini template yang lain ya, sorry. Kita masuk ke sistem alumni, application, kemudian kita masuk ke view, kemudian masuk ke template, lalu di sini out underscore footer. Oke, save. Oke, nah seperti biasa, ini kan untuk CSS-nya ini masih begini ya. Untuk linknya kita bisa gunakan base URL ya untuk mengarahkan ke aset ya, karena semuanya disimpan di dalam aset ya, di dalam aset sini. Nah, kita arahkan ke bagian this ya. Oke ya, dengan cara seperti biasa ya. Kalau ini link ya, karena kita tidak mengambil font Google Font ya, kita masih menggunakan online, jadi nanti bisa juga rekan mahasiswa untuk memindahkan font Google-nya ya. Oke, misalkan kita masukkan di sini PHP, lalu kita masukkan echo-nya. Echo ini tutup kurung dulu deh. Nah, kemudian di sini kita buat bisa sama dengan juga ya. SO-nya bisa pakai PHP, tanda tanya sama dengan bisa juga ya. RL.
Kemudian kita coba di dalamnya kita masukkan, atau di luar saja nggak apa-apa, di sini ya. Kita tambahkan di sininya aset test gitu ya, plugin. Sisanya kita copy. This ya, pas jangan kelebihan. Oke, kemudian di bagian out footernya juga sama, kita tambahkan di JavaScript-nya, arahkan juga biar ketarik ya pluginnya. Oke, kita save, lalu kita isi kontennya. Oke ya. Nah, kita coba ini kita isi dengan register. Nah, kita ambil dari bagian setelah body ya, dari sini sampai ke bawah. Atau kalau enaknya gini, kalau di sini enaknya gini, nah gitu ya, set, copy saja ya, kita pastekan langsung di sini, nah gitu ya. Ini ke bawah. Oke, kemudian kita save, lalu taruh di luar template ya, di view di luar template kita buat namanya v_log ya, register ya, registration, pakai bahasa Inggris lah. Save. Kemudian bagian sini juga kita copy yang bagian login ya, ininya nggak perlu ya karena kita sudah pakai yang satu aja tadi. Bagian sini kita, jangan yang dari body, dari div sini sampai sini ya, biar udah ke bawah. Kita copy, taruh di sini. Kemudian kita save, lalu di sini v_login.php. Oke. Nah, sudah selesai ya, seperti ini. Ya, tinggal berikutnya adalah kita masuk ke dalam controller. Ada di application, kemudian controller, lalu pilih yang out. Nah, di sini ya. Nah, kita coba untuk memanggil seperti biasa ya, untuk memanggil header, footer ya kan, konten. Kita gunakan tekniknya adalah seperti biasa ya. This view ya, view, kemudian masukkan di sininya misalkan header ya. Header itu ada di template ya, /out header ya. Kalau ini out header buat yang login sama register ya. Copy paste saja. Kemudian ini di luar template kita akan coba arahkan ke bagian v_register, registration ya. Nah, kita arahkan ke registration. Kemudian satu laginya kita akan arahkan ke out footer. Oke. Nah, kemudian di sini kita tinggal cek dulu saja ya. Oke, kita coba dicek dulu. Oke, nah ini ya. Nah, ini form registration tapi di sini nggak ada slash idenya ya. Harusnya di sini form login ya, bukan form registration. Berarti kita perlu merubah di dalam controllernya. Nah, ini kita copy saja. Kita buat lagi namanya registration. Nah, ini biarkan saja. Registration. Oke, registration. Kemudian save.
lalu di sini index. Nah, ini index ini nanti diarahkannya ke login, gitu ya. Coba cek. Nah, ini login ya. Kemudian kalau out slash, karena dia ada di controller out registration, nah maka tampilannya ini begitu ya. Kemudian kita akan coba hilangkan ini ya. Kemudian ini juga ada link untuk new registration. Nah, ini masih linknya masih arahnya belum ke registration ya. Kita akan coba hilangkan dan juga kita tambahkan di sini link untuk mengarahkan ke registration. Baik, langsung saja kita buka di bagian view login. View login kita hilangkan dari sini sampai sini ya. Untuk loginnya kita tidak menggunakan Facebook dan Google. Kemudian di bagian registrasinya kita gunakan seperti biasa php echo base URL dalam kurung, kita pilih dulu, lalu kita masukkan di bagian sininya adalah apa tadi, out ya, karena kita langsung ke index out slash registration. Nah, gitu ya. Kemudian di bagian sini ada remember, kita hapus saja remember me-nya sampai sini ya. Oke, coba lihat. Oke, tampilannya seperti ini ya. Kemudian ininya kita ganti ya. Lalu ada link juga nih mengarah ke lain, kita matikan saja linknya, kita ganti namanya dan kita ganti title-nya. Nah, ini misalkan si login, nah, gitulah, bebas lah ya. Kemudian di sini kita akan matikan link ininya biar tidak kacau, atau kita pakai grace gitu ya. Oke, si login, klik. Ini udah mati ya. Nah, kemudian klik register member. Nah, kemudian di sini bisa langsung tinggal dirubah lagi ya di bagian registernya. Fee registrationnya kita dari atas dulu deh. Ini ganti si tanda, nah gini ya. Kemudian kita coba hapus juga yang bagian ininya. Kemudian dari sini juga kita hapus lagi remember-nya. Oke, coba kita refresh. Sip. Oke ya. Nah, ini untuk full name-nya dan ini register. Kemudian nah ini mah nanti saja ya, kita belum pakai. Yang penting ini ketika mau registrasi kita arahkan ke sini. Begitu. Nah, tapi di sini ininya registrasi ya. Kita coba ke registrasi, kita ke login, ininya tetap login. Nah, kita coba untuk merubah title-nya ya dengan cara kita masuk ke dalam out ya. Kita tambahkan di sininya di registrasi dulu ya. Kita tambahkan misalkan data dengan nama title ya. Kemudian sama dengan misalkan kita masukkan di sininya adalah C gitu ya, login register sorry ya. Kemudian di atas juga sama, kita copy bagian sini ya, di login ya. Berarti ini sih
login. Nah, kemudian kita arahkan ke dalam header ya. Kita taruh di sini nanti ya. Berarti di outnya kita perlu data ya. Di dalam sini di headernya kita perlu data ya, biar kita ketarik datanya. Data begitu ya. Data sama ya di bagian bukan, sorry, ini salah. Bukan di sini. Di sini. Oke. Nah, ini udah ada data-data ya. Ini kurang koma. Nah, ini ngoding itu kadang-kadang kayak gini ya. Salah koma aja salah. Nah, kemudian kita taruh di bagian header. Nah, ini kita coba panggil dengan menggunakan show. Echo kurung gini ya. S title. Gini aja Pak. Coba kita refresh seperti ini. Terus titelnya error ya. Coba kita refresh. Ini bagian alumni bukan? Title. Coba kita lihat menampilkannya itu ada di header ya. Seperti ini ya, sudah betul ya tadi. Yang pertama udah betul sebetulnya. Oh, ini nggak ada PHP-nya, sorry, PHP karena versi ya. Harusnya pakai sama dengan langsung title gitu ya. Nah, ini salah versi PHP lama kalau nggak ada PHP-nya. Oke, si login, kemudian registrasi, si registration. Oke, begitu ya. Rekan mahasiswa, ya sampai di sini dulu lah pertemuan kita kali ini. Ya, nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Ya, masih banyak sekali ya untuk modul login. Jadi perlu waktu durasi yang banyak juga. Dan jangan lupa harus dicoba ya. Yang penting adalah harus dicoba, karena kalau kita tidak mencoba ya kita tidak akan bisa ya. Dan terus diulang terus ya, biar kita paham, biar kita apa ya namanya ya, melekat gitu terkait dengan codingan yang seperti tadi ya, jangan tiru. Oke, terima kasih rekan mahasiswa. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompeten.